Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Yampi yang masih setia menemani kita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha hebat ya, karena yang saya tahu dari awal menggeluti dunia ini sampai detik ini pun masih menggeluti ini. Tentunya bagi teman-teman yang hidup di daerah perkotaan, jangan khawatir. Ada usaha yang bisa kita lakukan. Peluang itu ada, yaitu pengusaha ikan hias. Kali ini kita hadirkan pengusaha ikan hias, tentunya yang sudah jungkir balik melalang dunia ya, untuk mempertahankan usaha ini. Semoga masih tetap sehat, semangat, dan sukses. Inilah dia, Bapak Ahmad Syarif. Selamat siang Pak Ahmad Syarif. Terima kasih atas kehadirannya untuk bisa memenuhi bincang-bincang kita di podcast Yampi. Pak Syarif, kalau kita bicara perkotaan itu biasanya kita rasanya dunia ini nggak ada usaha ya. Kalau perkotaan tuh bayangannya kan sudah padat, terus kita nggak punya peluang usaha. Ternyata di perkotaan pun kita bisa usaha. Nah, bisakah diceritakan mengawali usaha ini sehingga konsisten sampai sekarang gitu di dunia ikan hias dan juga ikan konsumsi ya? Monggo Pak. Jadi yang ada di pikiran saya, yang namanya perkotaan itu sempit. Ya susah lah untuk mengembangkan suatu usaha. Tapi ini salah satunya ya harus kita punya komitmen yang tinggi. Bagaimana lahan sempit ini bisa menjadikan uang ya. Dan itu kita campur dengan hobi. Jadi harus ada hobinya. Jadi harus punya hobi dulu. Betul, ya. Hobi dulu. Nah, nanti hobi itu akan menimbulkan uang di situ. Karena dari hati ya. Jadi pekerjaan itu yang harus dari hati. Karena sampai lagi daerah perkotaan ya. Itu banyak serba-serbinya. Itu artinya ya banyak masalahnya dah gitu. Ketimbang yang di luas suasana gitu ya. Itu kan cuma 1 atau 2 lah gitu. Tapi kalau yang di perkotaan itu ya udah dinamikanya luar biasa. Iya betul. Dan saya dengar bukan hanya masalah usaha ya. Tanah pun bisa. Betul. Saya sendiri ngalamin masalah itu. Ya, saya tahu dulu Pak Syarif ini tinggal di daerah Limo gitu. Tiba-tiba saya lihat sudah jadi jalan raya. Betul. Kemana ini? Itu salah satunya betul. Yang harus kita sadari ya. Kegusur dengan pembangunan. Nah, tapi setelah kita, karena kan gini, setelah kita pindah, ya kita harus cari dulu. Karena kan kita pengen di pertanian, perikanan gitu, bagaimana bisa jadi jalan. Dan konsepnya terubah. Bagaimana tadi lahannya, misalnya lahan saya dulu luas, hampir 800 meter, ya kan? Nah sekarang nih kan udah sempit nih, karena mahal kan, biaya tanahnya itu luar biasa gitu. Saya kemarin beli sudah hampir berapa itu, cukup lumayan gitu kan. Nah tapi bagaimana mikirnya ini menjadi duit lagi, kita konsepin lagi. Jadi ada hiasan juga, ya kalau kita ke situ kita kehibur, tapi ada nilainya, gitu. Ya kita konsepin gitu, sebagaimana pendidikan saya di Jepang dulu. Boleh tahu kapan Pak Syarif ini berangkat ke Jepang sebagai petani muda? Magang ke Jepang tahun berapanya? Tahun 96-97 Bu. 96-97, jadi sudah 28 tahun. 28 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Berarti kita udah lama enggak ketemu. Sudah lama, 20 tahunan lebih ya. Tapi masih gini aja kok. Masih sehat ya. Sudah sehat, alhamdulillah. Nah,
mengawali kenapa harus ikan? Ikan itu sebetulnya banyak jenisnya. Yang kedua, kalau kita concern, itu uangnya lebih cepat. Oh. Gitu. Ya, karena dulu juga saya, mohon maaf, merit ya, itu dari hasil ikan. Oh, jadi gitu. udah membiayai sendiri itu? Ya, karena kan memang orang tua saya udah nggak ada, gitu kan waktu itu. Jadi saya cari uang sendiri, bagaimana caranya bisa ini, bisa itulah. Iya, gitu. iya. Nah, gitu yang jadi ya meskipun nggak kaya gitu bahasa, tapi ya cukup lah. Lancar ya? Ya, alhamdulillah gitu, dilancar-lancarin gitu. Oh, jadi pengembaliannya lebih cepat ya? Lebih cepat. Jadi nanti kita ada sistemnya, sistem rollover. Kalau kita punya lahan, nah ini bagaimana caranya? Kita bisa setting di situ, bisa kita, kalau lahannya luas enak gitu ya. Kalau juga kita bisa, itu nanti kita mau nangkepin uangnya apa mau sebulan sekali, apa 2 minggu sekali, seminggu sekali, bisa itu. Iya. Jadi nanti kita panennya berurut, gitu. Oh, Iya. Jadi jangan, kan pernah yang namanya petani, yaitu tukang hias itu kan dekil dan sebagainya gitu kan, tapi gimana setelah dia panen kok nggak nangkap duit lagi, lama. Nah, iya, nunggu lama lagi ya, jadi keburu habis tuh duit. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa berputar, cepat berputar. Karena dulu pernah ya kita konsepin gitu. Jadi pakai sistem rollover namanya. Jadi kalau nggak pengen kita tiap minggu, kita minggu kita diatur lah. Diatur. Nah, taruh bibit misalnya. Nah, karena di ikan hias itu ada 3. Satu itu yang breeding, penetasan, pembesaran, dan pemasaran. Nah, kita mau yang mana larinya? Kalau kita penetasan atau breedingnya, kan kita butuh induk-indukan, gitu kan? Terus anak. Betul, yang menghasilin anak. Terus kita ada pembesaran. Nah, kalau saya ambilnya yang 2 dan 3. Jadi pembesaran, pemasaran, gitu. Karena itu yang lebih ini. Tapi sebetulnya yang lebih murah. Ini sini adanya. Kita cuma modal sekali, itu indukan, calon indukan. Ini di breedingnya. Cuma kan itu agak sulit. Membutuhkan hati yang benar-benar. Oh gitu ya? Iya, karena memang nyangkut. Harus dari dalam gitu ya? Betul. Dan itu harus kita miara ikan itu nggak boleh ada perasaan. Oh. Itu luar biasa. Oh gitu. Kalau kita ada masalah aja nih, ini saya ngalamin nih. Iya. Sakit ikan. Ikannya ikut sakit. Mati. Sakit. Coba tanya deh. Oh gitu. Iya. Jadi kayak anak ya? Iya, lebih dari kayaknya. Kalau anak bisa ngomong kan? Iya. Ikan enggak. Tahu sakit. Oh gimana kau gini? Oh iya, saya ya luar biasa pengorbanan saya di situ. Saya riset dan riset terus, gitu, karena pengalaman saya di Jepang itu ya dia ya main di Jepang omong-omong apa komoditasnya? Dulu saya peternakan. Oh ternak. Cuma saya, dulu kan saya ayam kampungan dulu, ayam kampung dulu, telur. Cuma saya di sana itu yang lebih condong itu manajemen pertaniannya. Karena kalau pekerjaan sama ya. Ya, sama. Tapi bagaimana memanage ini, usaha ini bisa jalan bagaimana caranya. Karena doi desu ka, bagaimana caranya, kan begitu. Itu yang harus kita perhatiin. Karena ada orang yang bisa kerja tapi nggak bisa cara kerja. Kalau orang sudah bisa cara kerja, insya Allah berhasil. Gitu. Jadi itu salah satu yang ini ya, hasil magang ya. Betul. Jadi manajemen bagaimana dia mengatur. Oh ini memasukkan gimana, terus manajemennya bagaimana, karena manajemen itu manajemen usahanya itu bagaimana, karena dari A sampai B kita atur gitu semua. Nah itu mereka ada ruangan tersendiri, yang seakan tuh menjadi base camp dia. Jadi satu hari ini apa yang dilakukan? Karena apa? Saya niat pergi ke Jepang itu bukan melihat salju. Iya. Pertanyaan saya dulu apa? Nihonjin Susumu Kotogado desu ka? Bagaimana caranya orang Jepang bisa maju? Iya. Saya itu yang pertanyaan saya. Iya, betul. Dan itu terjawab 3 bulan saya mau pulang. Selama setahun. Baru dijawab. 9 ya? Betul. 9 bulan itu. Betul. Belajarnya baru ketemu. Nah, itu pun ada caranya. Karena buat merayu mereka keluar. Oh, gitu. Ilmunya bagaimana? Betul. Iya, memang pengalaman ya. Kalau yang kita
magang kan ya, artinya kalau kita ngirim petani magang terus dia diem ya nggak dapat apa-apa ya. Betul. Ilmu loh ya. Iya. Sama ilmu. Sama teman-teman kita kan banyak. Iya. Ya kan, kalau nggak mau ngomong, nggak bertanya, iya, itu nggak akan kita dapat apa-apa. Iya. Jadi harus aktif ya. Iya. Jadi kita bertanya pun nggak langsung. Oh. Dia kasih begini. Tapi kita bagaimana caranya? Nah kita alhamdulillah dulu diajarin sama sensei dulu belajar. Kalau ngerayu orang Jepang kayak begini, gitu. Gitu. Saya coba praktekkan. Iya. Alhamdulillah tuh bener. Itu 3 bulan mau pulang. Baru. Saya khawatir nih. Kalau pertanyaan ini tidak terjawab, bagaimana saya? Iya. Tapi alhamdulillah 3 bulan itu utusan mau ketemu. Ada caranya, Bu. Itu yang saya praktekin. Iya, yang sangat misalkan bener, saya ditunjukkan semua. Oh gitu. Bener. Apa karena mau pulang atau bukan? Memang hasil kita. Dia nggak pernah, karena teman-teman saya ya kan, saya kan berlima di situ. Di mana prefekturnya? Kumamoto, Kumamoto Ken. Ya. Nah itu. Tapi alhamdulillah kebetulan bapak saya kan anggota dewan di sana. Jadi lebih keras daripada yang lain. Saya di kampanye luar biasa. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah tapinya. Saya benar-benar dikasih ini begini. Kamu nggak boleh memeh gitu. Jadi bilang setiap hari kamu harus belajar. Belajar yang pertama adalah mata. Jadi mata itu kamu belajar. Nah, itu kamu simpulkan di mana. Jadi jangan putus asa. Kita punya tujuan. Makanya saya di ikan hias ini kan dari dulu nih. Saya mau hobi. Hobi dari ikan. Awal kan emang ikan. Emang dari awal pilihannya ikan ya? Iya, karena sementara saya pulang dari Jepang itu kan bangkrut ayam saya. Karyawan saya udah 4 udah nggak ada. Jadi awalnya tuh ayam. Ayam kampung dari nol ya. Sampai besar. Ayam terus berangkat ke Jepang. Jadi ini dikelola orang rumah lah. Ya betul. Karyawan ada 4. Ya kan manajemennya kakak saya. Tapi karena nggak mampu gimana, akhirnya bangkrut. Saya pulang tuh habis, Bu. Ada utang. Tapi ya saya bangun bagaimana caranya. Bisa kok gua nggak mungkin dong pulang dari Jepang gua kerja kan gitu kan. Ya, karena emang saya nggak hobi kerja sama orang. Itu saya mau pekerjaan orang gitu ya. Jadi ingin sendiri punya usaha sendiri. Ya, gitu. Buat kerja saya sendiri. Syukur-syukur bisa yang lain. Bukan lapangan kerja. Betul. Ya, alhamdulillah sekarang juga sama. Gitu. Cuma gitu. Enggak, kenapa pilihannya ikan, enggak ayam lagi? Kalau ayam saya hitung-hitung nilainya udah tinggi modalnya. Dulu saya pernah pengen udah beli lahan 800 meter tuh. Jadi di atasnya ayam, di bawahnya ikan. Itu kan longyang ya. Longyam. Longyam. Nah, tapi saya hitung-hitung duit saya nggak cukup. Nah, bagaimana caranya nih? Saya netesin lele. Saya suntik, Bu. Kalau orang kampung itu kan dia diaduk saja. Karena ikan itu ada 2. Di perutnya itu ada 2. Jadi ini nelor pertama. Udah nggak keluar lagi. Ini nelor kedua. Dalam jangka waktu? Dalam jangka beda, mungkin dalam sebulan ya. Gitu kan. Tapi saya punya, karena saya bagaimana harus saya cari. Akhirnya apa? Saya rubah. Jadi indukan saya pindah, saya pisah. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini saya buat tua dulu nih perempuannya. Telurnya. Jadi telurnya itu saya buat tua dulu, saya kasih makan yang cukup. Ibaratnya nanti kita pilih. Jangan disatuin sama yang lakinya. Yang laki habis ya? Bukan buang telur. Buang telur dimakan gitu maksudnya? Iya, di situnya, di tempat dimakan gitu. Bukan dimakan, jadi di tempat penampungan dia. Jadi itu perempuannya karena udah kebatuk dia kebuang. Karena ada rangsangan dari laki. Jadi kadang-kadang suka naik-naik gitu ya. Gitu. Nah, itu terus akhirnya telurnya. Iya, akhirnya saya pisah. Saya pisah. Nah, saya pikir bagaimana caranya ikan ini bisa keluar semua nih telurnya. Kan gitu. Kan kalau sebelah gitu ya? Sedikit nih. Kalau dua-dua kan semua kan banyak, Bu. Itu bisa ribuan kan? Ribuan. Iya, bisa 30.000, 50.000. Satu ikan. Masya Allah. Satu induk ya? Iya. Itu. Nah, makanya itu saya pelajarin. Kita harus dengan teknologi. Karena orang Jepang itu kan sama. Oh begini. Nah, itu saya coba prakteknya.
Nah, bagaimana? Oh, ini harus dibantu dengan obat. Ya. Ada tuh obat yang segini dulu beli. Kita terangsang di situ. Untuk mengeluarkan. Betul. Keluar semua. Telur. Ini telurnya udah tua. Kan kalau ikan itu pembuahan luar, Bu. Oh, gitu. Iya. Kalau kita kan pembuahan dalam ya. Kalau ikan itu pembuahan luar. Jadi telur dulu. Yang punya insang di luar deh ya, kayaknya ya. Betul, telur dulu baru spermanya. Iya. Sini kan sama. Begitu. Nah, itu cobain, banyak di situ. Akhirnya keluar semua tuh, Bu. Gitu. Itu hobinya di situ, oh ikan luar nih. Senang kita gitu. Artinya oh iya benar. Jadi disitulah obat yang tidak pernah bisa kita temukan. Ketimbang kita jalan-jalan kan. Capek. Ini kita keluarin uang lagi. Saya selama hidup gitu ya. Itu tidur saya sedikit. Benar. Pikirannya jalan terus gitu maksudnya. Iya, artinya saya tidur kan, itu. Iya, kan? Jadi karena kita pikirin bagaimana cara ini bisa jadi seperti ini. Bagaimana uang 1.000 menjadi 2.000. Terus begitu terus bagaimana? Karena apa? Yaitu semua cara. Itu orang Jepang bilang begitu. Ya itu nih, kamu harus pikirin benar-benar. Ya, insya Allah. Juto mite kudasai. Terus lihat ke depan. Ishokeme dengan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh ya kita pasti dapat lah. Kan kata Allah begitu. Barang siapa sungguh-sungguh kan pasti akan dia dapat. Betul. Jadi itu sebetulnya hobi, Bu. Jadi mulai dari hobi, masalah tadi perkotaan dibilang bisa atau tidak, ya bisa loh. Yang penting bagaimana konsepnya dirubah. Ya sekarang ada pengembangan ya. Ini sekarang ibu-ibu, PKK semua itu sekarang di bawahnya ikan. Apanya? Jadi atasnya tanaman. Tanaman ini kayak kangkung. Oh, iya tanaman. Bayam. Nah, di bawahnya ikan. Itu ke air gitu. Iya, di bawahnya air kan. Betul. Itu banyak yang kayak begitu. Jadi ibu-ibu kakak sekarang banyak pesan ke saya. Pak pesen Pak, ya. Jadi pakai ember gitu, yang gede. Nah itu, jadi kan sayurnya nggak Jadi tetap dia harus membuat bedengan kan, ya. Maksudnya untuk sayurannya. Iya, pakai busa dia. Oh, pakai busa. Kan dia ngapung. Oh, iya. Iya, akar ke bawah. Jadi. Jadi yang harus dibuat yang di bawah dong ya. Iya, kan dari kolamnya itu loh yang ember, pakai ember. Ember aja. Nah, ember yang gede kan ada tuh. Yang tinggi yang segini. Nah, itu dibuat nanti pakai busa dia. Kan dia ngapung. Nah, itu di bawahnya. Jadi kita ngepanin ikan. Ini ya, kayak apung. Yang di atas itu di atas air. Iya. Ya. Betul. Nah, itu. Sekarang lebih banyak yang begitu, lagi ngetren ya. Karena saking sempitnya. Lahannya di atas. Tapi bagaimana saya pengen makan ikan lele? Kan kalau beli mahal, gitu kan? Jadi kayak sistem hidroponik. Betul. Iya kan? Jadi pakai busa itu. Betul. Dan itu bisa sekarang. Artinya gini loh, itu bisa jadi salah satu peluang usaha untuk ibu rumah tangga. Iya. Minimal gizi keluarga sendiri. Ya, minimal itu ya. Jadi dia nggak pernah beli sayuran, nggak beli ikan. Jadi ikan tinggal nyerok. Iya. Ada. Nah, jenis ikan yang cocok apa? Lele. Oh, lele. Nah, sekarang di rumah makanya saya ada lele. Jadi sekarang di rumah selain ikan hias ada lele juga, bibitnya. Oh, bibit lele. Jadi saya siapin lele. Nah, yang di bawah tuh ada itu buat percontohan. Nah, kebetulan saya buat fermentasi ya. Ya, fermentasi. Ya, jadi tetap kalau kasih pelet, tapi kalau orang sekarang itu banyaknya pelet itu kan dikasih kering. Dikasih kering. Peletnya kering. Oh iya. Nah kalau saya buat cairannya, jadi disitulah. Jadi pelet itu saya rendam di situ. Berarti makanan lele ini ada sebagian buat sendiri. Sementara belum, baru pelet aja. Nah tapi saya buat cairannya. Itu yang mahal cairannya. Maksud saya cairan itu kan buat sendiri. Buat sendiri. Ya, itu berarti ada inovasi untuk makanan itu lewat. Iya, lewat pelet. Karena kalau dicampurin ke pelet kan? Iya, direndam dulu 30 menit. Nah, kan dia ngembang. Nah, kendala pertanyaan di lapangan. Kenapa sih ikan gue bermati gitu kan? Pada mati. Ya. Kenapa? Karena
Kalau dikasih pelet, itu kan dia ngembang, Bu. Makanannya. Ya, kalau kering dia ngembangnya di perut. Ya. Itu akan menyesakkan dada. Jadi nggak bisa napas dia. Apalagi lele kan makan banyak gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau dengan saya, alhamdulillah nih. Saya kasih akhirnya dia aman di perut. Berarti pakannya si lele itu dalam keadaan basah. Mel-mel kalau bahasa orang saya mah. Iya, mel-mel berarti ngembangnya di situ dong. Iya, di luar. Iya, sebelum dimakan. Aman kan? Di situ alhamdulillah. Ya, kalau ikan saya sih, saya bisa jamin kalau ada yang beli produk saya bisa jamin. 3 hari, 3 hari. Kan proses ikan itu 3 hari, Bu. Perpindahan. Iya. Dari bibit gitu maksudnya? Enggak, ibu beli ke saya. Dalam bentuk? Dalam bentuk ikan. Kan 3 hari. Karena perubahan tempat. Nah, itu saya jamin. Karena dulu pernah saya beli. Jadi adaptasinya? Iya, betul. Dulu saya pernah beli, kan jauh. Ternyata nyampe dulu 1 hari udah mati. Iya. Kenapa? Begini. 1, ikannya kurang sehat. Kenapa? Nutrisinya dari kecil tuh nggak diperhatiin. Kayak kita punya anak, ya kan dikasih apa aja, kasih kerupuk, kasih apa kan begitu. Dan pun ada sama. Oh gitu. Selain pelet tuh ada. Selain pelet maksudnya? Ya kan makanan. Nah sekarang saya buat lagi untuk di air. Jadi vitaminnya di situ. Maksud saya. Betul. Jadi ada di makanan, ada di air. Jadi air itu saya buat cairannya nanti. Ketika lagi kotoran dibuang, kan, itu saya masukkan itu. Itu, jadi dia beda gitu. Ketahanan tuh ditambah dia makannya juga. Gitu. Nah ini kalau memelihara lele ini airnya menggenang atau jalan? Menggenang. Biasa aja. Cuma nanti kita harus rajin kita lihat karena ikan itu ketika dia mati karena oksigennya sudah mulai kurang. Nah, bagaimana oksigennya bisa bertambah? Nah, dengan cara memasukkan air baru atau air yang lama kita buang. Nah, kita masukkan yang baru. Itu berapa hari sekali? Kalau di saya tergantung. Kalau saya itu 3 hari sekali saya buang. 3 hari sekali. Itu total ya saya buang. Nah, untuk mengetahui ikan konsumsi ini sehat atau enggak, apakah dari jumlah kematian? Bukan, bentuknya. Gerakannya, lincah tidak? Karena kita bilang begitu kan? Iya. Ini bocah nih, kagak lincah, nggak sehat nih. Oh, jadi harus diamatin terus? Enggak, karena saya uji cobanya, karena saya beli dari petani. Saya nggak ngeluarin karena lahan saya nggak cukup ya. Saya beli dari petani ukuran 3-4 cm, segini kecil. Nah itu biasa saya jual itu 78 cm. Jadi 78, 9, 10 sampai 12. Nah biasanya buat pasar itu 78 cm. Ukurannya ya. Ukurannya segini. Nah itu kan kalau nggak salah cuma sebulan. Jadi yang dikembangkan kan pengembangan sama pemasaran. Betul. Jadi belinya ukurannya kecil aja ya. 3 cm. Bagi-bagi rezeki lah. Iya. Bukan saya nggak bisa. Iya, tapi kita ambil. Betul. Jadi mereka bisa ada pemasukan. Gitu. Nah kita juga udah dikit aja lah gitu. Biar supaya jalan. Karena kalau kita buat juga itu kan investasi lumayan, Bu. Dan itu membutuhkan tenaga. Dan tenaga di ikan itu nggak semudah kita mencari tenaga. Yang saya sudah mau ahli ya. Betul. Yang harus mau dan terampil ya. Iya, hobi. Karyawan saya dulu banyak, ada 7. Cuma akhir apa? Kagak hobi. Jadi kayak beban gitu. Nah, kalau hobi enggak, mau jam berapa ayo aja. Yang saya suka. Betul. Jadi bawahnya senang semua. Jadi hobi dulu ya. Betul. Hobi. Jadi jangan, dan itu pandanglah besar, jangan pandang kecil. Jadi ketika kita jadi rasa optimis kita timbulkan. Iya, harus berpikir positif. Betul. Gue besar, gue direkturnya, gitu aja. Jadi aku mampu ini gitu ya. Iya. Karena rezeki kan ada yang ngatur kan. Betul. Kita cuma usaha doang. Sisanya tawakal kan. Iya begitu. Itu modal saya udah. Nggak ada lagi, nggak ada yang lain. Begitu. Jadi yang membuat saya semangat dari dulu. Nah, ikan konsumsi ada berapa jenis yang diusahakan? Kalau saya kan tempatnya ada di rumah, ya kan.
Ada di luar juga. Oh, ada di luar. Ada di luar. Ya. Itu yang membutuhkan. Jadi intinya kalau misalnya kita butuh yang lain, ada ikan lele, ikan gurame, bawal gitu kan, mujair juga ada. Cuma 3 jenis itu di luar. Kalau yang di rumah itu karena memang lahannya sebatas, jadi cuma bibit lele. Jadi kalau di luar itu gurame, jadi yang gede ya? Iya. Oh. Ada, itu kan kita bermitra, ada mitra kita. Karena kita gini, meskipun kita mampu buka lahan, tapi kan resikonya tinggi, Bu. Nah, lebih baik kalau saya nih, saya berdayakan. Kita berdayakan. Bukan diperdayakan ya, diberdayakan. Jadi ini ada nih, orang bisa, oke, kita kerjasama, kita buatin gini, ini caranya begini, ini begini. Nanti dia yang ada di situ, standby. Dia yang ngurusin aja ya. Iya, dia ngurusin. Itu ada berapa? Itu ada 3 tempat. 3 tempat ya. Dengan pokoknya lain-lain. Itu ada 3 jenis. Ada gurame, ada mujair, ada ada bawal. Nah, biar ada mereka gitu. Kalau kita mah karena saya fokusnya tadi ya. Betul. Dan itu pasar. Saya bisa pasar. Kalau pasarnya, kita butuh nih gurame ukuran segini. Ya sudah. Itu ada siap. Kirim. Gitu aja. Jadi kita ngontrol doang. Ngontrol doang udah jauh. Nah, itu sistem ininya gimana? Sistem usahanya? Bagi hasil. Bagi hasil. Karena kan kalau bagi hasil kan kita adil. Artinya sesuai pendapatan ya. Ya, jadi laba bersih, Bu. Gitu loh. Laba bersih. Jadi ada bagi hasil itu ada 60-40, ada 70-30. Nah, biasanya yang ngerjain, ngelaksanain 70%. Dari laba bersih ya. Dari laba. Setelah dikurangi biaya produksi. Betul. Operasional semua kita kurangin. Nanti misalnya lebihnya bisa 1 juta misalnya. Nah, dia 700, saya cuma 300. 70% dia. Betul. Jadi nggak ada sistem gaji. Karena kalau sistem gaji itu kan jadi beban. Kita harus ngontrol. Keluar tiap bulan. Iya. Misalnya 2 juta tuh. Ada nggak tahu berhasil nggak? Jualnya kapan? Ya iya. Terus mati semua katanya. Nah, itu gimana nih? Saya punya gimana? Gitu. Jadi kita berdayakan yang ada. Nah, kita sistem bagi hasil. Udah berapa lama Kang ini berjalan nih? Ya Allah ya dari dulu. Iya, maksudnya kalau dulu kan sendiri, sekarang berkembang. Ya kalau ini 15 tahun yang terakhir lah, itu kan 15 terakhir, ditambah yang lebih saya fokuskan setelah saya pindah nih. Pindah itu kan sudah 6 tahun saya. Jadi dari Krukut ke sono, nah, itu udah 6 tahun. Nah, bagaimana kita rubah konsepnya dulu nih? Dulu kan lahan kita gede, ya kan? Di lahan kecil bagaimana, gitu kan? Tapi tetap pengen di ikan. Terus, ya terus. Iya. Gitu. Bahkan pernah saya ngecor itu, saya buat bangunan di atas. Wah, bener di atas itu loh, di atas ruko saya buat itu. Ikan itu. Iya, cuma kalau tuh ya. Hah? Bahaya enggak ya? Enggak, kan konstruksinya udah saya. Iya, maksudnya kan kalau di atas gimana ngontrolnya kalau ada tangganya. Cat hilang. Ya rapih lah di pagar gitu kan. Gitu. Tapi Pak kita lihat lagi, kalau malam suhunya beda. Banyak, ada kematian begini. Ya, berubah lagi tuh. Pindahin. Jadi sebelum yang sekarang nih, itu waduh. Udah uji coba macam. Lah kemana Pak kita coba. Nah bagaimana, karena biasa kalau lahan sempit itu kan nanti akan dipakai. Nah kan saya buat kan jadi bisa dibongkar. Ini kita mau ada cara, kita bongkar dulu, kita pindahin kan, gitu bisa. Kan kalau dulu dulu kan kolam, ya kan, kolam beton, iya kan? Iya. Kalau sekarang kan bisa kita pindahin, gimana karena gitu? Karena konstruksinya kayak yang itu ya? Iya, kita yang buat itu. Bisa dilepas tuh ya? Betul, betul. Itu yang biar praktis. Iya. Nah kan di perkotaan itu ya emang lahannya nggak banyak. Iya, memang. Paling 100-200, udah punya 200 kok cakep banget. Tapi ya nggak berarti bahwa di perkotaan itu hanya bisa ikan ya. Nah kalau nggak hobi nggak jadi. Nggak jadi. Jadi ya artinya banyak pilihan. Banyak. Tapi kalau memang kita menyenangin dan ini tekun, kan jadi pilihan gitu ya. Karena itu ada pasarnya. Udah nunggu pasar. Saya stoknya kurang kayak ikan hias saya. Nah kurang. Sekarang bicara ikan hias nih. Bagaimana ini kalau ikan konsumsi jelas lah ya. Artinya ada
pasar, ada permintaan. Kalau ikan hias kan enggak semua orang ini. Ya, itu memang orang kalau hias itu kan menengah ke atas. Kan orang susah mah nggak mungkin mikirin beras. Kalau tadi Lele kan mungkin bisa ya, nggak punya lauk, potong aja kan. Tapi kan hias gimana? Nah itu tadi, itu ikan hobis, ikan hobi. Jadi orang nih karena jenisnya banyak, wah gue hobi nih beli 1, 2, 3 gitu kan. Nah kebetulan saya udah kerjasama dengan pembeli. Jadi kalau bahasa saya itu dari bayarnya gitu ya sudah ada. Jadi kita tinggal nyiapin. Oh iya, yang penting kalau di ikan hias itu kan ukuran Bu. Dia senti. Misal ikan A, ini jual pasar sekian senti, kan gitu. Terus bagaimana ikannya sehat nggak gini-gini, nah itu. Terus jenisnya? Ya banyak. Ditentuin. Biasanya kalau saya kan orientasi pasar. Iya. Sesuai kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Jadi saya dengan bayar itu sowan lah. Apa yang dibutuhkan? Ikan apa nih? Nah itu apa yang best sellernya? Kalau sebetulnya kalau ikan hias sama ya. Artinya yang penting ada ikannya, ya kan? Nah iya lah. Ya ada. Maksudnya itu. Jenisnya itu banyak sekali. Jenis yang diminati. Kalau kan ada ikan pasar, ada ikan ya yang kelas menengah atas ada kayak koi gitu kan. Koi. Itu menengah ke atas. Ya? Terus sama yang dulu pernah lohan, yang terus diskus. Itu biasanya buat kiriman ke luar negeri. Banyak sih gitu. Dan itu pun kalau ukuran karena ukuran kecil kan. Ukuran cuma 3 cm, itu yang ya kecil gitu. Nanti mereka yang ini kan ya? Ya kan langsung kirim biasanya. Langsung kirim. Banyak saya cuma kan kita nggak bisa. Ikan itu nggak kayak mesin. Kalau segini ya? Kita segini. Enggak. Kalau kita lagi buru-buru nggak jadi ya. Bener. Iya. Ikan apa kayak begitu kalau kita lagi buru-buru nggak ada. Terus dia nggak berproduksi gitu ya? Yep. Iya, problem baru. Cuma kalau kita geber gitu, artinya terus lambat terus. Iya nggak mau. Jadi kalau kita main santai gitu ya, dia nelor. Bener. Ikan saya di rumah itu, kan saya baru mulai nih. Karena dulu saya bibitnya beli. Kalau beli kan lumayan Bu. Ya kita lumayan. Segini aja 500 perak satu. Kalau kita beli ribuan. Kalau kita bisa nelorin sendiri. Nah makanya saya beli itu. Saya besarin, gitu ya? Saya nggak beli indukan dulu, buat ya, sendiri. Nah itu kita beli kecil, itu kita besarin. Nah kita pilih dulu, mana yang bagus nih buat indukan. Calonin lah tuh, gitu. Padahal ya kalau orang awam lihat ikan segitu kan sama aja. Sama aja. Kita milih laki perempuan yang mana kan gitu. Itu seninya di situ. Ada ilmunya. Nih tapi udah gini. Oh ini yang telurnya banyak. Oh ini yang jantan yang bagus. Itu kalau nggak feeling pengalaman ya. Feeling ya. Iya. Jadi kita ngerti. Wah iya, nggak bagus nih, jual. Iya. Nah ini. Nanti dari situ seleksi lagi. Kayak dulu magang ke Jepang kan seleksi. Gitu. Mana memang dia potensi ke sana, dia makangin dalam negeri aja. Nah, ya begitu kira-kira. Jadi kita seleksi. Oh ini ya itulah. Harus ada seleksi dalam hidup. Jadi gitu. Setiap buyer itu permintaannya akan berubah-ubah. Ya, nggak berubah. Misalnya gini. Yang sekarang minta jenis A, nanti bisa minta jenis B gitu. Bisa. Kita bisa nyiapin yang mana. Dari misalnya dia butuh 15 item misalnya, kita bisa nyiapin misal 5 item. Jadi ketika dia butuh sama kita. Ukurannya segini. Jadi udah tahu ya kalau Pak Sarif itu jenisnya ABCDE. Ya. Jadi kalau dia perlu itu pasti ke situ. Ya, pasti. Di luar itu di tempat lain gitu. Betul. Karena gitu, ya. Ikan itu nggak semuanya bisa hidup di tempat kita. Dan nggak semua ikan itu bisa nelor di tempat kita. Ini seninya yang tingkat tinggi ya. Iya. Jadi ikan itu mau nelor, mau netas, karena bisa nelor tapi nggak bisa netas. Bisa netas nggak bisa terbang. Bisa netas nggak bisa terbang. Ya. Nanti ibu bisa lihat di rumah saya. Iya. Nah, bagaimana cara dia bisa nelor, bisa menetas bagus, ya kan? Bisa terbang dan bisa gede hidup. Terbang itu maksudnya yang kesana kesini. Iya. Gitu. Kan kalau masih telur di situ kan ada
masih telur. Coba kita lihat ya, Mas, yang mana nih yang baru? Oh iya, yang baru ada itu. Ya, Itu ada. Coba. Oh gitu. Iya, itu seninya, Bu. Iya, iya. Nah, yang di akuarium. Nah, ini kan indukannya. Ya, yang ditelurkan. Mundur. Ini kan. Bukan, yang di akuarium juga. Itu lele. Nah, itu lele yang begini nih sekarang. Sekarang ya? Iya. Ibu-ibu rumah tangga? Betul, saya jual segitu tuh lumayan. 25.000 sama galonnya. Sama galonnya. Padahal galon saya banyak gitu. Iya, isiin aja. Pakai itu ya? Iya. Taruh di luar gitu ya? Oke, masih dicari. Oh. Iya. Iya. Oke, jadi penetasan itu diseleksi juga. Seleksi. Setelah ada yang terseleksi, diseleksi lagi. Seleksi lagi. Sampai menemukan berapa maksimal ininya. Tinggal kita lihat itu kita kapasitas berapa kamar kita. Gitu. Kalau kamarnya sekian, nah ini itu nanti itu ini makanan. Oh, ini yang tadi cairan dibuat itu? Bukan, ini jadi makanan itu tadi anakan. Nah, ini dianakan. Nah, ini itu telur. Oh, itu yang nempel. Itu ya? Iya. Nah, itu ya. Oh, itu telur. Telur. Nah, itu. Nah, ini ada yang letak. Udah, ini betul telur. Nah, ini itu anakannya tuh. Iya, yang ya. Makanan yang tadi tuh. Yang itu di bawah kutu air. Nanti setelah itu kutu air. Kutu air. Merah. Makanya. Jadi dia berkembang menjadi gitu. Iya, enggak. Jadi kalau dia kan bubuk. Iya. Kita itukan. Masukin situ. Itu 24 jam dia hidup. Iya, jadi dari situ jadi kutu air itu. Bukan kutu air, di bawah kutu air. Di bawah. Buat itu. Oh, jadi makanan ini. Dia kalau nggak dikasih itu nggak jadi. Kalau kutu air kan galak, masih kegedean di mulutnya. Oh, di mulutnya. Jadi dia bisa mati. Dikasihnya yang tadi itu. Itu. Yang rembet tadi itu ya. Bok gitu. Nah, itu nanti 24 jam. Gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau umpamanya ini ya, potensi dari seleksi telur tadi ya. Banyak dalam artian kan tadi menyesuaikan kapasitas ya. Betul. Nah, yang sisa yang masih bagus dikemanain? Biasa kita jual, kasih teman-teman. Kadang-kadang teman punya tempat, ya kan. Udah nih telorin, nanti anak-anak aku ambil. Oh gitu. Ada yang begitu, karena gue bisa nelorin gitu ya. Dicas dulu dia di situ. Bisa nggak? Iya. Nah, kalau ilmunya kita kasih tahu, ini begini kita kasih tahu. Itu artinya diberi kesempatan dia menolongkan tuh bagian dari anggota. Jadi punya kelompok enggak? Kalau dulu ada, tapi sekarang udah persen aja. Karena kalau kelompok itu tadi dari 10 orang, itu paling yang benar-benar paling 3-4. Ya karena hobi tadi ya. Iya, 3-4 palingnya. Karena seleksi alam. Iya. Apalagi kalau mau dapat bantuan. Wah, aja. Emang ada ikan bantuannya? Ada. Cuma saya nggak mau. Iya, maksud saya kirain hanya di pertanian. Ada, cuma itu kan melalui dinas, Bu. Pemda ya. Dinas perikanan atau dinas pertanian? Ya, artinya pertanian, tapi itu seksi perikanan. Gitu. Oh, iya kan dijadiin satu itu. Betul. Ya. Oh, jadi ada juga. Ada, cuma kan saya kan itu ya umumnya enggak kurang. Jadi kalau mereka kasih bibit, mohon maaf ya. Mereka kasih bibit itu bibitnya di bawah standar. Iya, enggak terseleksi lah, gitu. Bukan kualitas ya. Betul. Kalau saya kan ada sistem jaminan, gini ibaratnya ya kita dengan persen aja. Iya. Oh, sudah ada berapa orang yang kalau yang itu ya? Iya, kalau kayak gitu ya ada 5 orang lah. Nah, selama ini usaha ini dikelola sendiri atau ada karyawannya? Kalau di rumah saya sendiri, karena satu pengalaman saya nyari karyawan susah. Benar, kalau sistem gaji kita rugi. Iya. Makanya sekarang saya paling freelance. Jadi ketika saya panen, saya ngitung baru saya panggil.
gitu. Jadi freelance tuh, ayo nih besok kita mau panen, panggil satu hari itu untuk satu panen. bantu kita, untuk panen doang. Betul, panen. Gitu. Memang itu nggak mampu. Sendiri yang nggak mampu, karena kan. Emang berapa ton gitu? Bukan berapa ton, artinya kan anunya ini kan gerakannya gitu, ya kecapean lah bagi rezeki gitu. Nah kira-kira berapa? Apanya? Kuintal itu kalau panen? Kalau saya sistem seleksi, Bu. Jadi kalau teman-teman saya itu kalau panen itu kan brok semua. Dia ngelepas misalnya 50.000. Habisin gitu ya? Habisin semua. Kalau saya enggak. Saya ngelepas ini 5.000 ya kan misalnya. Itu saya ambil yang ukuran konsumsi. Yang gede ya, maksudnya yang ukuran 7-8 ekor. Iya. Sekilo. Gitu, sekilo. Kan yang pecel lele itu kan 7-8 kan? Iya. Ada yang 6 yang buat dibakar tuh 6. Kan itu bakar lele. Nah, itu sekilo 6. Jadi yang goreng itu 7-8. 7-8 umumnya ya. Nah, saya itu ambil. Nah, sisanya setelah lagi. Masukin lagi. Ya, karena sampai sesuai ukuran. Betul. Jadi lama tuh. Nah, tapi setelah kita panen. Apa kelebihan dan keuntungannya? Satu, keuntungan kita ya duitnya beda. Pendapatan kita beda. Jadi si pembeli lele itu akan harganya sesuai ukuran gitu. Iya, kalau nggak diborong gitu ya? Nggak, kalau borong itu kan, kalau saya kan gini, langsung ya, pemasaran langsung, ya. Iya. Itu saya penjual nih, penjual ikan lele. Saya nggak pengumpul karena lapak ada saya 4 lapak. Tapi ketika saya panen, dia nerimanya sekian kan dia buat jual lagi. Iya. Nah, kan jauh. Dikasih bagian ya? Ya. Kasih jatah gitu. Iya, ada lapak kita. Kalau misalnya nih kebanyakan ngirim nih, kebanyakan gitu, kita kirim. Cuma kan itu harganya gue di bawah, Bu. Gitu. Kalau saya sekarang dia mau jual lagi. Betul. Nah, kalau kita hitung dalam ilmu matematikanya, kalau dia mendapatkan misalnya 3.000, kita untuk mendapatkan 3.000 aja ada beberapa lama. Kalau dia mindahin doang. Mindahin doang. Iya. Kalau kita kan ada minggunya, ada bulannya gitu kan. Disitulah. Kalau kita, ngapain gua ribet. Lama. Nah bener ngapain duit gede. Iya. Misalnya 10 juta, 30 juta, bener. Tapi kalau dia tahan bahasa yang kecil-kecil jangan dilanin dulu. Bisa lebih dari 50 juta. Sabar tadi. Iya. Emang begitu, karena mereka rata-rata sekarang itu sudah kontrak. Jadi ada yang ngasih makanan, dia cuma nyiapin tempat doang. Kalau dikonsumsi ya. Iya, yang konsumsi. Iya. Itu main tempat doang, empang. Tugas dia ngasih makan, udah. Nungguin udah. Waktu dipanen udah sekeok semua. Udah. Ya pokoknya gitu, lebihnya berapa. Jadi kalau petani gurem ya? Iya. Kalau di pertanian ya? Betul. Jadi ngerjain doang. Gagap. Jadi iya itu aja. Nggak ada seninya, kalau bahasa saya mah. Terus ya artinya kan itu usaha harusnya ya. Jadi mestinya ada nilai tambah gitu loh ya. Betul. Ya begitu kira-kira.